Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri. Saya dari kelas 8 di MTS NU Al-Badar As-Satoriyah. Saya sebagai host dan ditemani oleh saya Ainun Miyasarah dari kelas 8 di MTS NU Al-Badar As-Satoriyah. Halo semuanya, selamat datang di podcast MTS NU Al-Badar As-Satoriyah. Ruang berbagi ilmu, inspirasi, cerita dari keluarga besar madrasah. Alhamdulillah, hari ini kita akan menceritakan cerita yang sama dengan kita sebagai pelajar, yaitu menjadi pelajar yang berprestasi dan berakhlak. Wah, aku mau nih jadi siswa yang berprestasi, biar orang tua aku bangga sama aku. Iya dong, aku juga mau banget nih, Nat. Makanya, kali ini kita akan datangkan orang-orang yang sangat luar biasa. Nah, ini dia teman-teman yang akan menemani kita di podcast hari ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Dwi Nur Uswatun Hasanah. Saya dari kelas 8 di MTS NU Al-Badar As-Satoriyah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nana Rofiah. Saya kelas 8 di MTS NU Al-Badar As-Satoriyah. Oke, sebelum ke pembahasan inti, kita boleh gak sih nanya-nanya dulu ke kalian? Boleh dong. Ngomong-ngomong, apa nih cita-cita kalian? Oke, dimulai dari saya ya. Cita-citaku itu berubah-ubah. Waktu MI saya ingin jadi guru. Nah, waktu sekarang MTS saya ingin jadi dokter. Nah, tapi sekarang saya masih fokus untuk belajar. Terima kasih. Kalau Rafiq? Kalau aku sih banyak juga ya, dari yang kecil nih. Aku dulu itu ingin jadi presiden. Setelah itu kalau yang M ini aku ingin jadi guru. Dan sekarang MTS ini aku ingin menjadi guru IPA, sekaligus guru BK. Kalau boleh tahu, kamu ingin menjadi guru IPA dan guru BK itu terinspirasi dari guru siapa? Ada sih namanya guru Bu Arini, itu guru IPA. Itu cara mengajarnya dia tuh bagus banget, jadi aku suka gitu. Kalau boleh tahu, guru yang menginspirasi kalian di sekolah ini tuh siapa? Guru yang paling menginspirasikan aku itu ada 3, Pak Bila, Bu Arini, sama Pak Andri. Kalau Pak Bila itu sering mengasih kita motivasi atau pesan-pesan di sela pembelajaran. Jadi kelas gak gampang garing atau bosen, dan kita jadi punya pandangan yang luas untuk masa depan. Untuk Bu Arini itu menjelaskan materi tentang makhluk hidup dan tubuh manusia dengan cara yang seru. Jadi kita gampang untuk memahaminya. Nah, untuk Pak Amri itu bukan hanya mengajar apa yang diajarkan di kelas, tapi sikap dan akhlaknya bisa jadi contoh untuk murid-muridnya. Oh, jadi gitu ya? Ya. Kalau aku juga nih ada 3. Yang pertama ada Pak Bila, yang kedua ada Pak Amri, dan yang ketiga ada Bu Hayu. Kalau Pak Amri itu sifatnya aku suka dari tegasnya. Setelah itu cara pembelajarannya juga enak gitu, kayak nggak boring-boring amat. Setelah itu yang kedua ada Pak Bila. Pak Bila itu setiap pelajaran mestinya itu ada candaan atau jokes lah ya di kehidupan sekarang. Itu seru gitu, dan mengajarnya juga itu penjelasannya sangat masuk gitu di kita semua. Kalau Bu Hayu itu asik, orangnya tuh gampang ceria, pokoknya semangat lah, seru gitu. Menurut kalian, apa sih yang membedakan pelajar madrasah dengan pelajar pada umumnya? Menurut saya, pelajar madrasah itu bukan hanya mempelajari tentang ilmu umum, tapi juga mempelajari ilmu agama. Karena itu, kami semua dituntut untuk memiliki ilmu sekaligus akhlak yang baik. Betul sekali, Rofi. Sekolah umum lebih menekankan pada aspek pengetahuan umum seperti matematika, sains, bahasa, dan teknologi. Sekolah madrasah mengintegrasikan kurikulum nasional dengan pendidikan agama Islam seperti Al-Quran, fikih, akidah, dan sejarah kebudayaan Islam. Jadi, sekolah madrasah harus lebih unggul di bidang agama dan mencerminkan akhlak yang baik. Apa tips kalian agar semangat belajar tetap terjaga? Saya biasanya membuat jadwal belajar, mengurangi bermain gawai saat belajar, rajin bertanya kepada guru jika belum paham, dan selalu berdoa sebelum belajar. Nah, itu bagus. Kan tahu nggak itu apa gawai? Gak tahu, Profi. Jadi gawai itu merujuk pada sebuah alat elektronik seperti ponsel, komputer, dan tablet.
Sebagai remaja, kalian pasti mempunyai tantangan. Menurut kalian, apa sih tantangan yang paling besar saat ini? Salah satu tantangan terbesarnya adalah media sosial yang berlebihan. Contohnya ada scroll TikTok, dan zaman sekarang tuh banyak penggunaan media sosial secara berlebihan sampai-sampai lupa waktu, lupa sholat, lupa makan, minum, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita sebagai pelajar yang baik, kita harus bijak menggunakan teknologi ini. Iya sih, Pi. Media sosial emang berbahaya banget ya buat zaman sekarang. Aku juga agak kecanduan gitu sih sebenarnya. Wah, dari situ kita harus belajar bahwa teknologi ini kita harus menggunakannya dengan cara bijak. Kalau gimana sih cara mengatasinya agar kita gak terlalu lupa waktu? Nah, caranya itu ada banyak. Nah, diantaranya nih ya, kita harus menjadwalkan waktu kita bermain. Contohnya, bermain ponsel boleh, tapi kita harus menjadwalkan waktunya itu seperti 30 menit, 15 menit, begitu. Bener juga sih Rofi, aku biasanya pernah dimarahin sama ibunya aku karena kecanduan HP. Waduh, Aku juga sama lagi, apalagi kadang sampai ketiduran terus gak ngaji. Ups. Iya lagi, kalau Raffi pernah gitu gak sih? ya pastinya pernah dong. Sama-sama. Lanjut ke pertanyaan ya, menurut kalian mana yang lebih penting, prestasi atau akhlak? Menurut saya, prestasi membuat kita berkembang, sedangkan akhlak membuat ilmu kita bermanfaat dan dihargai oleh orang lain. Nah, jadi dua-duanya itu sangat penting bagi kita semua. Sudah selesai pertanyaan-pertanyaan dari kita, tapi sebelum itu kita mau tanya, ada pesan untuk teman-teman di MTSN UL Badar Asatoria? Ada dong. Kita semua harus belajar dengan rajin, disiplin, berani, dan kita harus mencoba hal baru atau dengan cara hal positif, karena itu akan menghasilkan suatu hasil yang baik. Untuk kalian, jangan lupa belajar ya, dan semangat belajarnya. Terima kasih cerita dan inspirasinya. Semoga obrolan kali ini bermanfaat dan bisa memotivasi kita semua agar bisa menjadi pelajar yang lebih berprestasi dan berakhlak karimah. Sebelum kita undur diri, jangan lupa selalu nantikan episode-episode berikutnya di channel Al Badar Media.